Restoran ini makanannya enak banget, recommended. Tapi sayangnya antrian di kasir itu panjang dan lama, terutama di jam-jam yang rush hour. Nah, kita mau bantuin bikinin SOP supaya antrian di kasirnya ini nggak terlalu lama. Gimana caranya? Tonton terus sampai habis. Siapa tahu berguna juga untuk bisnis restoran kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue nggak sendirian, kali ini gue mau bawa Kak Widi. Halo. Nah, kenapa gue bawa Kak Widi? Karena kita hari ini punya tugas yang cukup menantang Kak Widi, ya, yaitu membuat SOP untuk sebuah restoran. Gini nih, gue kasih lihat dulu kondisi di lapangannya. Oke, Kak, gue penasaran. Jadi gini nih, ceritanya ya, ini konteksnya dulu nih. Gua datang ke sana tuh emang jam rush hour, jam makan siang. Mulai dari jam sekitar 12:30 lah gitu ya. Nah, gua masuk. Nah, nih lu lihat di sini ya. Itu tuh udah pada ngantri nih di kasir. Jadi ada satu antrian panjang di kasir gitu kan. Nah, setelah antri di kasir, habis itu kita harus nyari meja lagi. Nyari meja lagi, mejanya pun juga wah penuh lah, gitu ya. Akhirnya gue bagi dua nih. Jadi istri gue ngantri di kasir, gue keliling cari meja. Gue nego, ya kan, nego. Ini udah belum, gitu. Ini pasti sering banget ditemuin sama teman-teman yang lain juga ya? Iya, benar. Gue biasa nyari meja sambil nungguin menatap dengan harapan mereka nggak nyaman gitu kan. Ditungguin gue gitu, biar cepet-cepet makan. Nah, setelah selesai itu lumayan lama tuh, gue sayangnya nggak ngitung berapa menitnya nih, tapi kayaknya ada sekitar 15 menit, 20 menit. Oh gini, patokannya adalah istri gue selesai ngantri, itu gue udah selesai ngedit 2 video. Ngedit 2 video pendek, gila kan gitu. Nah anyway, nah jadi kita mau buat yuk, gimana nih, kita bantuin deh ya, walaupun ini sekali lagi ini tidak di endorse teman-teman ya, tapi ini untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Oke, Wid, kita mulai dari mana nih sekarang nih? Oke Kak, tadi gue udah sepintas ngeliat videonya ya. Mungkin supaya lebih tajam lagi dalam membuat SOP, step pertama adalah kita harus tentuin dulu objektifnya atau tujuannya. Tujuannya? Nah, kalau gue lihat dari kasus tadi, berarti tujuannya adalah kita mau mempercepat proses antri. Di kasir ya. Boleh. Atau mengurangi waktu proses antri. Setelah kita menentukan tujuan dari SOP tersebut, jangan lupa kita atur dulu, kita tentukan scope-nya Kak. Jadi kita menentukan prosesnya start dari mana dan end-nya dari mana. Oh bukan. Scope ya? Iya. Motornya. Bukan. Scope itu udah lama kayaknya udah nggak relate lagi ya teman-teman. Udah nggak ada sekarang kayaknya. Oke. Nah jadi ruang lingkupnya beda kayak ruang saya rubah lagi ya. Ruang lingkup. Ya. Dari start sampainya. Prosesnya dimulai dari mana dan selesainya sampai mana. Jadi memberikan konteks. Oke, gue tentuin ya. Boleh. Mulainya dari customer datang. Customer datang, gue catat dulu. Tulis ya, customer datang. Selesainya customer selesai bayar dan order. Customer selesai bayar dan order. Kenapa? Karena waktu kita udah selesai bayar dan order, itu makanannya cepet banget datang ya. Jadi menurut gue masalahnya itu adalah di proses antri kasirnya. Gitu, makanya gue bikin SOP-nya yang untuk bermasalah aja. Sekarang kita sudah tahu nih start sama end-nya. Berarti tugas kita sekarang adalah mengisi dari diantaranya step selanjutnya. Mulai dari customer datang, Kak saya boleh ceritain customer datang, setelah itu stepnya ngapain aja Kak? Ini kondisi real di lapangan? Kondisi real di lapangan, ya. Jadi kita ngomongin kondisi real di lapangan. Iya, benar. Prosesnya sih sebenarnya sederhana banget sih. Gua datang, habis itu gua antri, nggak ngapa-ngapain. Jadi mungkin tulisannya apa ya, customer mengantri gitu ya. Udah nggak ada yang datengin nyamperin gua, pelayannya atau apa tuh nggak ada. Customer antri. Nggak ada. Customer antri, habis customer antri, nyampe kan nih gua akhirnya, salah, istri gua nih nyampe di depan kasir, baru disitulah istri gua nanya, minta menu, baru bisa order. Baru order dan bayar. Jadi sebelum customer order dan bayar di depan kasir. Di depan kasir. Dan kita baru dapat menunya tuh, tahu menunya di depan kasir. Setidaknya itu yang dialami oleh gua dan istri ya. Mungkin kalau teman-teman mengalami
different experience di warung tersebut, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini kita tulis aja ada 4 proses ya, teman-teman ya, bisa dilihat ya. 4 proses. Nah, di sini kita coba cek bahwa yang menjadi root cause kalau kita lihat di video tadi ya, gue lihat di video Kak ya, itu kan customernya bengong ya Kak. Tadi lu sempat mention ya. Benar. Bengong dan baru pesan menunya ketika di depan kasir. Betul. Nah, sampai istri gue tuh sempat merhatiin. Istri gue tuh sangat detail orangnya. Dia perhatiin. Itu di depan kasir tuh bisa sampai ada 5 menit itu orang. Ntar ada orang lagi ini, wah lama lagi gitu ya. Okay. Nah, kalau tadi ngomong root cause ya, jadi kita waktu bikin SOP kita juga harus cari akar masalahnya gitu ya, dari proses tapi ya dari proses tersebut. Oke, menurut pengakuan dan analisa istri gua dan gua juga ya, adalah akar masalah gini sih. Waktu di kasir orang masih belum tahu mau pesan apa, jadi dia masih mikir, nanyain temen-temennya kalau rombongan gitu, maunya apa, mau pedas apa nggak pedas gitu kan. Ini yang apa segala macam ya. Yang kedua adalah ini juga masalah ternyata waktu bayar pakai digital payment kadang-kadang sinyalnya jelek. Oke. Error kayak? Iya, apalah pokoknya sinyal jelek lah. Jadinya juga lama dan kita kan maksudnya nggak hanya di warung ini ya, nggak hanya di restoran ini ya. Di mana-mana juga kadang-kadang bisa aja kita jelek sinyalnya gitu. Jadi itu yang jadi 2 akar masalah. Kalau kita breakdown lagi, menarik yang pertama kayak, yang kedua kan lebih ke arah infrastruktur ya. Berarti kan kalau misalkan dia mau membuat antrean lebih cepat, berarti dipastikan wifi-nya bagus. Yang kedua atau apa ada sistem pembayaran yang lain. Bisa menggunakan debit gitu kan, ketika diarahkan. Atau cash gitu ya. Atau cash. Tetap harus nyiapin uang kembalian gitu ya. Jadi tahu ketika memang itu error dan si kasirnya harus mengarahkan ke pembayaran yang berbeda. Nah, yang pertama ini menarik Kak. Kalau kita lihat berarti ada di proses 3 ya teman-teman ya. Customer order dan bayar di depan kasir. Nah, cara mempercepatnya gimana? Ya berarti untuk improve proses tersebut, pastikan customer ketika di depan kasir dia sudah tahu menu apa yang dipesan. Oke. Sebenarnya caranya banyak. Cara yang paling mudah mungkin adalah kita buat menu, papan menu besar misalkan kayak menunya apa aja. Tapi kan and then kan itu kan tidak signifikan ya Kak ya. Karena kan proses selanjutnya masih ada pembayaran segala macam ya. Masih ada pembayaran. Dan belum ada keputusan. Iya, belum ada keputusan. Iya, ada informasi saja dan belum ada keputusan dia mau pesan apa. Iya. Nah, langkah selanjutnya kita sebenarnya pada saat peak hour kita bisa assign nih Kak, kayak 1 orang. Misalkan di situ ada anggap aja 20 antrian. Dan secara SOP-nya si orang tersebut bakal bertugasnya keliling nggak? Misalkan dimulai dari antrian ketiga. Oke, jadi ada SOP ketika antrian misalkan sudah sampai 10 ya, maka harus ada 1 orang yang ditugaskan untuk keliling membawa buku menu dan mencatat pesanan dari teman-teman yang mengantri. Buku menu dan mencatat pesanan. Jadi orang ini tugasnya adalah membuat customer yang lagi antri ini untuk make a decision. Iya, benar. Lu mau pesan apa? Biar nanti lu tinggal bayar di kasir gitu ya. Atau dia bisa juga langsung bayar di sana. Bayar. Ya, ketika semua sudah cashless, ya diarahkan aja langsung bayar dengan 1 orang tersebut. Betul. Mungkin kecuali yang mau bayarnya uang tunai ya, gitu. Dia harus kalau uang tunai nanti jadinya resikonya lebih tinggi gitu kan, mendingan itu tetap di kasir kalau tunai. Oke. Jadi coba ya, kalau gua simpulkan berarti flow prosesnya adalah pertama kan customer datang. Ini anggap aja konteksnya antrian udah mulai panjang nih. Maka proses berikutnya adalah pelayan harus mendatangi antrian ke yang sudah ditentukan. Misalkan antrian ketiga dia harus datang dengan membawa buku menu dan juga mencatat pesanan dari customer. Berarti kalau di flow prosesnya kita tulisnya adalah pelayan menghampiri antrian gitu ya, menghampiri antrian dan mencatat order. Ya, dan mencatat order dari customer gitu. Nah, lalu flow proses berikutnya setelah dicatat ordernya, mendingan kita pisahin kali ya prosesnya. Pelayan menawarkan untuk melakukan pembayaran ya. Ataukah mau cash atau non cash? Cash atau non cash. Kalau non cash bisa di dia. Langsung di dia. Kalau cash dia langsung ke depan. Ya benar. Atau di depannya mau tanyakan lagi untuk dine in atau take away. Itu bisa juga ditambahkan kan Kak? Bisa ditambahkan. Jadi misalkan kita sudah
kursi khusus menunggu kalau misalkan dia mau take away, maka terpisah untuk jalur yang akan duduk di meja. Jadi antrean di meja pun nggak begitu banyak. Nah, jadi kan udah tadi prosesnya si pelayan ini menanyakan menu yang taking order lah ya, taking order, sama satu lagi itu pembayaran, bayaran. Nah, setelah itu berarti si order yang udah diterima itu langsung dikasih ke dapur dong? Benar. Langsung dikasih dapur ya, dan mungkin sebaiknya ordernya juga dikasih nomor order. Nomor ya. bener. Nomor order ya, nomor order. Supaya fair. Yes, untuk fair. Nanti ketuk-ketuker yang antri paling belakang malah dapat keluar duluan gitu kan. Berarti yang dapur harus ada penjaga tuh Kak, satu orang atau customer ketika memberikan nomor antrian berapa, dia bakal ngecek, oh ini nomor menu keberapa dan dia bakal menyerahkan gitu kan. Oke. Jadi kan berarti si pelayan restoran tadi nyamperin, dia juga harus nulis nomor ordernya kali ya. Misalkan nggak ada kertas order kan, nggak ada kertas nomor lah, bisa juga ditulisin gitu. Berarti flow berikutnya adalah si pelayan ini memberikan ordernya kepada pihak dapur. Iya, benar. Gitu. Pelayan memberikan pihak dapur memberikan order ke pihak dapur. Ya. Ini kalau dia bisa otomatis harusnya bisa ketahuan ya Kak ya. Ini tapi kalau misalkan masih manual, ya dia harus menyerahkan sih nomornya. Jadi align ya antara nomor antrian yang dipegang sama customer dengan yang ada di dapur gitu. Benar. Anggap aja nih belum secanggih itu. Iya, belum secanggih. Nah, kalau belum secanggih itu dia yang anterin ke dapur kan. Dia anterin dapur. Setelah itu baru dapur kan udah bisa proses. Nah, pertanyaannya berarti flow prosesnya orang yang udah selesai order dan bayar berarti bisa menyingkir dong dari antrian. Benar. Sehingga tidak terlihat antriannya panjang. Gitu kan. Dia masuk ke antrian yang baru. Itu antrian menunggu meja. Atau menunggu makanan. Nah, gitu ya. Dia mulai pindah antrian sehingga antriannya itu terbagi dua gitu ya. Karena teman-teman juga harus ingat bahwa tadi tujuan SOP-nya apa? Untuk mempercepat proses antrian di kasir. Iya. Jadi kalau solusinya seperti ini harusnya sudah menjawab, bisa. Gitu ya, sudah menjawab. Oke. Ya, kedengarannya simpel sih ya. Cuman banyak juga restoran-restoran yang belum menerapkan hal seperti ini. Maksudnya, tidak aware ya Kak ya? Tidak aware, gitu. Tapi saya nggak bilang bahwa ini cara yang paling bagus ya. Ini teman-teman nanti bisa tulis di komen. Kira-kira kalau kalian jadi pemilik restorannya, strategi apa, proses apa yang kalian ingin buat gitu ya? SOP-nya seperti apa sih yang ingin kalian terapkan supaya mengurangi antrian di kasir? Boleh dong tulis ya di komen ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Gitu. Atau mungkin ada ide lain Kak yang ngerasa bahwa ada flow proses yang menarik buat kita bahas nih. Boleh. Jadi teman-teman juga bisa komen ya Kak ya? Betul. Misalkan berangkat dari masalah, misalkan gini, Kak, saya punya, misalkan apa ya enaknya ya, Kak, saya jualan bakso, misalnya makanan lagi. Retail mungkin Kak, retail baju mungkin atau gimana coba? Kak, saya punya toko baju atau toko kelotong gitu kan. Tapi saya selalu bingung nih, masalahnya adalah waktu nyari barang itu susah, lama gitu ya. Ada orang pesen ini, apalagi kalau barangnya barang-barang yang slow moving, barang-barang yang lama keluarnya. Boleh, itu contoh aja. Itu contoh aja. Teman-teman bisa tulis juga nih, punya masalah apa, siapa tahu masalah itu bisa diperbaiki dengan sesimpel mengimprove atau meningkatkan SOP kita. Gitu ya. Oke, jadi itu contoh teman-teman kita bikinin SOP buat warung makan ini supaya antriannya bisa lebih cepat gitu. Nah, kalau teman-teman tahu siapa pemilik warung ini, boleh dong di-mention. Siapa tahu kan dilihat, diterapkan jadi lebih baik. Saya bisa makan gratis di sana seumur hidup. Siapa tahu. Iya, KSM doang ya Kak, kayaknya saya nggak bisa deh Kak. Nggak boleh makan di situ, hanya nggak bisa boleh makan di situ. Oke, benar ya. Next time bikin yang lu bisa makan juga. Oke, siap. Ya, gitu. Oke, teman-teman jangan lupa nyalain loncengnya, notifikasinya, ya, lalu subscribe supaya nggak kelewatan video-video yang menarik seperti ini ya. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, coba di share ke teman-teman sesama manajer, business owner gitu ya, supaya mereka juga bisa belajar dari video-video kita. Oke, see you.